kali ya pertanyaan. Atau gini aja, perkenalan dulu lah kita gitu kan, biar kawan-kawan juga tahu dari kalau ngeliat video ini bakal kawan-kawan juga tahu Kamal itu siapa, aku juga tuh siapa. Perkenalan dari Kamal aja lah dulu. Mungkin bisa perkenalkan. Oh, kira ada backsoundnya tadi. Oke. Ini ya, halo pemirsanya YouTube Amirah ya. Salam kenal, nama aku Kamal. Panggil aja Kamal. Anyway, sorry suaranya agak salah-salah basah. Udah kayaknya 3 hari batuk pilek gitu ya, bapil. Nah, salam kenal, nama aku Kamal. Nama lengkapnya Muhammad Kamaluddin Iksan. Aku aslinya dari Kalimantan Selatan. Tepatnya di Kabupaten Kota Baru. Kalau teman-teman tahu lagunya Alfie Rev, Kota Baru, gunungnya Bamega. Nah, aku di sana. Biar enak ingat. Oh ya, Kamal Kota Baru. Kemudian dari tahun 2017 aku dapat kesempatan untuk studi ke China nih, ke Cina, Tiongkok lah. Sama kayak Amira. Aku studi di sana dan sekarang udah 2023, which is tahun ke-6 dari studi aku, dan memang studi di Cina untuk jurusan kedokteran mereka itu 6 tahun, dan alhamdulillah tahun ini udah kelar. Sekarang aku lagi mengurus dokumen-dokumen untuk program adaptasi untuk dokter alumni luar negeri di Indonesia. Kesibukan sekarang sih aku aktif juga, konten kreator juga kayak Amirah juga ya, konten kreator, berbagi di Instagram pribadi aku @m_kamaluddin_iksan. Nanti aku tulis ya di sini. Kuak. Ya, judulnya kuak gitu. Jadi di sana kita akan menguak banyak hal, membuka potensi diri kita masing-masing sebaik-baik mungkin. Itu barangkali perkenalannya. Iya. Jadi itulah kalau aku nggak perlu perkenalan lagi ya, soalnya mungkin orang-orang udah pada tahu ya. Jadi sebelumnya Raffi ucapin terima kasih untuk Kamal udah nyempetin waktunya dan bersedia untuk sharing malam ini tentang, ya sebenarnya ini bukan hal yang apa ya, yang kaku gitu kan, yang formal-formal banget. Ini cuman ngobrol santai bareng kawan untuk membahas tentang masalah pendidikan gitu. Yang dimana aku ngambil tema itu kenapa sih kita harus pendidikan ke luar negeri. Why people have to take a chance untuk sekolah ke luar negeri atau study abroad? Karena padahal banyak banget stigma di kawan-kawan di lingkungan kita, baik itu keluarga kita ataupun perkawanan kita. Mereka mengatakan bahwa kenapa harus luar negeri? Kan di Indonesia, negara kita juga bagus gitu kan, pendidikannya cukup lah gitu kan. Sendiri di negara kita sendiri cukup gitu. Why we have to take a chance keluar gitu, kenapa harus kita keluar gitu. Nah, di malam ini kita sharing sama Kamal, kita bakal bahas satu-satu alasan dari pandangan POV dari Kamal sendiri dan POV dari aku sendiri gitu. Jadi kita mulai dari mana ya Kamal ya bahasnya? Pertanyaan kayak tadi ya. Iya. Pertanyaannya dari pertanyaan mungkin bisa nih. Aku pengen nanya ke Kamal nih. Kan kita sering ditanya nih, pasti di Kamal juga di sana di pas koas pasti nanya, ini dari mana nih? Dari Cina. Atau kita mulai dari aja Kamal. Kan kita nih sekolahnya di luar negeri, ya kan? Kok tiba-tiba kita koas di Indonesia? Kan ini kayaknya kita nih angkatan pertama gitu mungkin ya. Mungkin bisa dikatakan angkatan pertama yang bisa koas di Indonesia. Ya kan? Dengan jalur istilahnya MOU lah istilahnya gitu. Nah, pertanyaannya ya gimana nih, kok bisa kita awalnya dari sini aja lah, kenapa kita bisa koas di Indonesia? Oke. Berarti kita kesampingin dulu ya tadi pertanyaan utamanya tentang kenapa pendidikan harus ke luar negeri gitu ya. Kita bahas dulu nih tentang kita ya, yang kita jalan sekarang. Kok bisa sih kita koas di Indonesia gitu ya? Pertama sebenarnya kenapa bisa, alasannya sederhana. Kondisi ini terjadi dalam keadaan force major atau dalam keadaan namanya keadaan terdesak gitu ya. Kahar kalau bahasa Indonesianya. Atau ya keadaan yang itu nggak bisa dihindari. Contohnya kayak pandemi, banjir bandang, gempa bumi, dan lain-lain yang kita nggak bisa hindari itu. Nah,
ketika pandemi terjadi dari 2019 akhir sampai dengan 2022 tahun lalu ya kurang lebih, untuk Cina sendiri dia masih belum open border. Open bordernya mereka itu kayaknya setahun yang lalu deh, sekitaran bulan Junian. Mereka baru open border lagi. Jadi untuk kami angkatan tahun lalu ya untuk angkatan yang tahun lalu yang harus menjalankan koas di tahun ke-6 itu, kan tahun lalu berarti aku tahun ke-6 ya. Nah, Iya. harusnya kita ngelakuin itu semuanya, semua pelajar Indonesia di Tiongkok jurusan kedokteran, itu program tahun terakhirnya atau dalam tanda kutip koasnya itu harusnya di Cina. Namun karena keadaan kahar tadi atau force majeure, maka ya kita nggak mau harus cari tempat di Indonesia. Kemudian kita bergerilya gitu ya, kita kontak-kontak via email kampus atau fakultas kedokteran mana nih yang ready untuk kasih kita wadah untuk menyelesaikan program tahun terakhir kita. Mungkin memang ada sedikit perbedaan istilah ya. Kalau di Cina koas itu namanya internship, kalau di Indonesia ya koasisten. Internship itu setelah uji kompetensi kan gitu ya. Nah, karena perbedaan tadi ya udah kita sepakati aja satu istilah yang sama, program tahun ke-6 gitu aja lah. Yang mana ya di lapangannya ya sama aja, kita program tahun ke-6 ya program profesi di rumah sakit sama dengan koas gitu. Jadi gitu sih alasan utamanya kenapa kita bisa sampai koas di Indonesia ya, karena Cina masih close border dan kita mau nggak mau harus menyelesaikan tepat waktu kan, sesuai timeline yang kita udah plan. Itu alasan sebenarnya sih. Nah, benar sekali itu kata Kamal. Jadi kalau ada kawan-kawan di luar sana yang mungkin ketemu dengan kawan-kawan yang dari Cina, dari kota manapun, itu kenapa bisa koas di Indonesia beberapa kampus itu karena ada keadaan yang mendesak kami pada saat COVID itu, sehingga kami harus mencari beberapa kampus yang bisa mewadai kami menyelesaikan tahun akhir kami seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya kita masuk ke intinya nih. Iya. Kenapa Cina? Kenapa sih harus sekolah ke Cina? Apa hal yang mendasari Anda untuk mengenyam pendidikan ke Cina? Oke, ini pertanyaan yang paling menarik ya. Ya karena menarik memori saya gitu. Menarik memori saya ke 6 tahun yang lalu. Kita ke belakang. Makanya menarik memori saya ke 6 tahun yang lalu. Kenapa sih lu mau kuliah di Cina gitu? Padahal waktu itu ya 2017 itu ada di Malaysia, ada di Jerman juga, dan aku waktu itu sebenarnya udah hampir mau daftar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga, jurusan kedokteran juga, atau di Unhas waktu itu rencananya. Kalau alasan yang sebenarnya ya dari pribadi aku tuh, pertama aku memang punya cita-cita pengen keluar negeri, satu. Kedua, aku punya cita-cita pengen jadi dokter. Ketiga, dulu aku ada orang yang, dan sampai sekarang sih nggak mudah percaya untuk sesuatu yang sifatnya yang sifatnya ya nggak bisa semudah itu dibenerin semuanya. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku besar di lingkungan yang banyak belajar hal itu dari TV gitu ya. Aku kecil kan kita pasti cari barang yang murah ya kalau mau beli mainan. Nah, pasti cari mainannya itu yang made in China waktu itu, karena murah. Iya. Yang lain deh, barang bapak ibu aja kadang ini barang Cina katanya. Ya, everything made in China gitu kan. Everything made in China gitu ya. Karena kita jujur aja, ya ekonomi aku waktu itu juga sederhana aja. Bapak pernah jadi supir, ya ibu beranjak dari guru di pantai waktu itu. Jadi ekonomi harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan, gitu kan. Nah, kemudian aku juga waktu kecil, aku pernah belajar dari TV ya. Aku dari TV itu pernah belajar bahasa Mandarin. Gitu. Jadi aku belajar huruf Mandarin dari 1 sampai 10 aku dulu bisa. Dan itu sempat sempat aku lupa. Karena waktu aku di pondok, kan aku seiring berjalannya waktu, ya dengan kehidupan dari barang-barang made in China juga yang lumayan murah, aku dapat info
di 2015. Bahwasanya ada yayasan dari Pak Dahlan Iskan yang bisa membantu akomodir atau membantu memfasilitasi pelajarnya untuk studi di Tiongkok. Wah, aku bilang, mikir, sesuatu terjadi pasti karena alasan kan. Nah, Benar. aku mikir, kenapa ini alasannya apa nih? Kenapa ini terjadi di zaman aku gitu? Kenapa nggak nanti aja gitu kan? Kenapa ini terjadi di zaman aku gitu? Akhirnya, ada juga jurusan kedokteran. Nah, terpenuhilah dua yang aku pengen tadi. Pengen keluar negeri, pengen kedokteran. Kan udah terpenuhi nih. Iya. Nah, Udah 2 ditambah kriteria nih. lagi waktu ya we know lah ya, waktu kita SD, SMP, SMA, kalau kita masuk pelajaran IPS dan pelajaran PKN, stigmanya Cina itu adalah seperti yang kita ketahui. Cina, komunis. Cina, PKI. Cina, pembantaian. Ya kan? Cina, diskriminasi. Cina, dikotomi dan lain-lain. Oleh karena hal itu, aku mikir, kenapa gini, aku nggak bisa percaya ini gitu. Nggak bisa percaya. Padahal, kenapa aku nggak bisa percaya ini? Padahal saat itu aku tahu, pertama, kita banyak hidup dari barang-barang buatan Cina. Satu. Benar-benar. Kedua, saat itu memang topik agama ya, topik religi yang katanya terdiskriminasi di sana itu menjadi topik yang hangat. Saat itu aku mikir, aku harus lihat langsung nih. Emang beneran kayak gitu nggak sih? Kenapa aku bilang kayak gitu? Pertama, karena basic aku pondok ya, jadi aku nggak akan jauh-jauh dari anjuran agama ya, atau anjuran kata-kata ulama terdahulu. Katanya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, kan gitu ya. Udah nih, ada anjurannya udah ada. Dan aku tahu juga ada sejarah sahabat messenger itu ya, sahabat Nabi kita itu yang di Cina gitu. Semakin menguatkan alasan aku untuk semakin explore dan mengetahui kebenaran yang aku bisa temuin. Dan akhirnya ya Pak Gayung bersambut 2017, aku daftar aja, aku konsul ke keluarga dan didukung. Akhirnya ya berangkat. Hanya berangkat ya di China. Pengen tahu. Apa sih di sana? Sama kan ya, kan aku tuh sebenarnya punya cita-cita loh pengen jadi presiden. Aku punya cita-cita. Iya. Mana tahu memang kewujud kan? Kita nggak tahu loh berapa 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun ke depan kita nggak pernah tahu ya. Amin. Iya. Cita-cita pengen jadi presiden. Aku bilang kita harus mau belajar dari luar negeri. Gitu. Nah, ini menjadi jawaban. Kenapa sih pendidikan itu harus ke luar negeri? Kita nggak bilang kuliah ya, pendidikan. Enggak, pendidikan. Makanya, benar, kata-kata pendidikan ini kan lebih general kan. Pendidikan banyak. Ada yang sifatnya mungkin training, fellowship, apa segala macam kan. Ya, jadi kita ambil kata pendidikan aja lah dalam hal ini. Biar merangkum semua gitu. Pendidikan semua kegiatan proses menimba ilmu lah itu artinya. Exchange kan. Iya benar.